Ingat, jangan lupa sebelum nonton, like, subscribe, dan notifikasi lonceng dulu kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bah Gatan Channel. Bah Gatan Channel. Oke. Teman dari OPD kemudian mengumpulkan 3 kabupaten, Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga, sebetulnya bicara tentang penurunan kemiskinan ekstrim. Ada beberapa indikator kemiskinan ekstrim yang tadi saya sampaikan dan Pak Gub sampaikan. Sebetulnya hal-hal yang bersifat mendasar seperti jamban, kemudian rumah layak huni, air bersih, anak putus sekolah, kemudian individu risiko stunting. Itu bukan balita stunting ya, beda ya. Balita risiko stunting itu sudah terukur yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau individu risiko stunting itu yang dimaksud adalah ada ibunya, ada remajanya, ada balitanya. Maka tadi kan angkanya 20.000 sekian setiap kabupaten, itu bedanya di situ. Nah, kemudian dari sana harapannya nanti ada penurunan kemiskinan desa yang ekstrim tadi kan. Kalau Cilacap ada 37, 15 kecamatan. 2024 harapannya yang 37 itu kelar gitu kan. Maka pertanyaannya Pak Gubernur di setiap kabupaten, intervensinya apa? Nah, kalau di Kabupaten Cilacap pada saat penetapan APBD lalu saya pas masuk itu, kemudian program kegiatannya memang mendukung itu, seperti jamban, RTLH, kemudian stunting ini, termasuk yang tadi saya sampaikan atau di launching tentang kancing merah itu, sebetulnya satu gerakan. Jadi kan gerakan cegah stunting masa depan cerah. Kenapa itu sebuah gerakan? Karena memang tidak hanya pemerintah, nggak bisa. Maka ada dukungan dari teman-teman Forkompinda, ya kan, termasuk DPR di dalam menyusun anggaran. Kades dan camat itu yang paling punya peran di dalam penurunan angka kemiskinan maupun salah satunya stunting. Jadi mereka harus tahu betul berapa balita yang stunting di daerah, risiko stunting ya, di daerah itu, ibu yang hamil berisiko tinggi, kemudian mana yang nggak punya jamban. Nah, sehingga nanti anggarannya tuh bisa fokus ke sana. Ya, yang paling juga harus didukung adalah ketika bicara kemiskinan akan bicara pengangguran, selain juga pendapatan. Nah, kalau pengangguran itu harapannya ketika tadi ya putus sekolah kan harusnya jangan banyak. Jadi kalau rampung sekolah mestinya dia nanti mau kerja di mana nih? Maka saya meminta perusahaan atau institusi pemerintah sekalipun membuka magang kerja itu, tapi nggak dibayar ya, hanya untuk mendapatkan skill tambahan, tetapi nanti diberikan sertifikat dan mereka punya komitmen. Nanti tetap harus bukan diuji sih, tapi mereka juga mesti dicek attitude-nya ya, disiplin atau tidak, karena ini magang untuk mendapatkan skill. Harapannya ketika dia nanti ingin melamar pekerjaan itu akan bisa diterima. Hal lain, saya sedang merancang instruksi bupati bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Cilacap yang gede banget ada, yang sedang ada, yang kecil-kecil banyak, bagaimana mereka bisa mengambil tenaga kerja lokal Kabupaten Cilacap. Jangan ngambil anak-anak pemerintah wong landa ya, nangkene biasa sing nganggur kan mari landa. Tapi kayaknya juga yang baik, maksudnya attitude-nya juga harus baik kalau mau diambil mereka. Kemudian yang lain ada BANKEU, ya kan, di desa. Kalau tidak perlu gawe gedung sing apik, ya sudah ambil tenaga lokal di desa itu supaya mereka juga pendapatannya meningkat. Kalau pendapatannya meningkat, ketika nanti ada survei dari BPS, maka itu dianggap sudah mampu atau tidak miskin. Jadi putarannya begitu, link and match itu sebetulnya. Kalau SMK misalnya nih perhotelan, dia lulus dingak tuh lebunang hotel ora ditambah, ya kan? Magang dulu nggak apa-apa, latihan perbedaan tempat tidur seperti apa, customer service seperti apa. Jadi nanti mereka akan siap untuk bekerja. Jadi semua harus bantu dan termasuk CSR. Jangan sampai CSR itu mabrah-mabrah. Jadi CSR itu harus fokus ke penurunan kemiskinan. Artinya dari kancing merah ini kasih itu hanya sebetulnya sebagai sistem yang mendukung kancing merah. Jadi kancing merah itu gerakan cegah stunting masa depan cerah. Ada dashboardnya, makanya tadi saya sampaikan kemiskinan di sini ada enggak, kemudian balita stunting di titik ini mana, kemudian NIK-nya berapa, itu detail.
Sehingga nanti kalau misalnya tadi kepala desa, oh ini sudah lulus nih, sudah nggak resiko stunting karena dia sudah dikasih PMT misalnya, itu nanti kan hilang datanya, bukan hilang maksudnya sudah lulus gitu kan. Nah, PMT yang diberikan oleh teman-teman kepala desa ini, jadi itu pakai anggaran DD dan ADD dari desa, kemudian ibu-ibu PKK yang memasak, jadi semuanya bergerak. Jadi ini bukan catering tuh masakannya, tapi ibu-ibu PKK masak, diajari dulu masak, kemudian mereka setiap hari memasak untuk balita yang risiko stunting di masing-masing desa. Setiap hari juga kemudian mereka memastikan bayinya itu juga disuapin. Kemarin sudah dilihat 2 minggu sekali kita lakukan pantauan langsung. Semua kepala OPD turun, ada binwilnya tuh, misalnya Pak Sekda itu di mana, kemudian kepala OPD kesehatan itu di Kampung Laut misalnya. Itu nanti setiap 2 minggu dia harus pastikan ada nggak balita itu. Misalnya saya di Dondong kemarin ada 22, 2 naik, 1 tetap, 1 turun. Kenapa yang turun? Ternyata sakit. Yang tetap ibu neman dan males, boleh nyuapin gitu loh, kira-kira gitu. Jadi harapannya 3 bulan ke depan atau 90 hari pasti akan ada penurunan, tetapi tidak boleh selesai karena pasti ada sisa, terus ada muncul lagi mungkin. Makanya ibu hamilnya juga diintervensi tuh, dikasih susu, termasuk nanti remajanya dikasih tablet tambah darah untuk supaya dia terhindar dari anemia. Begitu. Kalau yang jambanisasi tadi kan sudah saya sampaikan, di APBD ada. Hanya tadi kan ada 2.216 ya untuk tahun ini. Hanya yang menjadi persoalan, data yang diberikan oleh Bapeda kita mesti verifikasi lagi. Bener nggak? Jangan-jangan sudah berubah. Karena verifikasi lapangan itu menjadi penting. Nah, kemarin yang di APBD kita itu di kabupaten juga dihitung lagi tuh supaya nanti tepat, karena harus melalui DTKS. Nah, DTKS itu kan kadang sudah lepas dari DTKS, mungkin itu masih terdaftar kan kita nggak boleh pakai. Gitu. Ya, aman.